memutuskan ya di dunia entrepreneur itu tuh harus logis, tidak boleh baper. Karena kadang kalau kita pakai perasaan ketika memutuskan sesuatu, yang terjadi adalah biasanya keputusan itu tuh tidak objektif. Dua hal yang menentukan masa depan seorang pria ya menurut aku adalah satu, pilihan karir, ya. Yang kedua adalah pilihan pasangan. That's it. Yang benar-benar bisa menentukan masa depan. Coba cari yang lainnya, nggak ada. Apa? Karena gini, entrepreneur kan nggak bisa lo milih kan, saya entrepreneur tapi saya maunya jadi coding. Lo kalau jadi CEO, you have to know everything, yes. Ya kan? Oke, di sesi sebelumnya kita udah discuss banyak mengenai ide, situasi yang sekarang seperti apa dan bagaimana kita bisa menghadapi itu secara bisnis. Tapi in the end, ujung-ujungnya kan siapa yang jadi driver bisnis itu juga yang paling penting kan. Kokinya lah ya. Betul, jokinya yang paling utama. Nah, sekarang kalau menurut Natali sendiri, sebetulnya orang yang cocok jadi startup founder dan karakter yang penting yang harus ada di dia tuh apa sih sebenarnya? Oh, yeah. That's a really good questions and quite sensitive sebetulnya. Karena jujur ya, saya sendiri itu sudah menemukan formulanya, ya kan? And I don't think a lot of people will like it. Oh iya? Wah, it's terrible dong. Itu penting justru. Jadi gini, saya sendiri belajar aktif mengenai MBTI, ya kan? Ya, jadi itu MBTI itu Myers-Briggs Type Indicator. Iya. Ya kan? MBTI ya? Nah, itu karakter manusia lah, ya kan? Jadi ada yang namanya introvert, extrovert, ada namanya intuition sensing, ada namanya thinking feeling, dan ada namanya perceiving judging. Nah, gue ENTP kalau gue. ENTP? Iya. Pantes bro, itu natural born leader. Ya. Gitu ya. Nah, mungkin contohnya lo aja. Jangan dong. This is a good example guys, ya kan? Oke, ya kan, Mas Fir ya. Extrovert, ya kan? Nah, sebagai leader yang bagus, itu memang harus bisa komunikatif, ya kan? Karena dia akan berkomunikasi keluar dan ke dalam, ya kan? Extrovert itu adalah karakteristik yang sangat oke, gitu. Saya sendiri orangnya introvert, bro. Tapi you will not know that I'm an introvert. Why? Ya karena aku udah mengasah diri aku untuk flexing namanya, ya kan? Dulu saya zaman kuliah itu introvertnya kronis lah, parah lah, ya kan? Makanya waktu begitu lulus kuliah itu gua ngajar 2 tahun, ya kan? Kenapa? Supaya bisa ngomong, gitu, ya kan? Karena dulu tuh bahkan waktu aku pacaran, ya kan? Aku kan pacaran waktu masa kuliah aja. Budenya istri saya sampai bilang ini kita kayak di kuburan ya, gitu. Karena aku introvertnya pendiam banget dan cuma bisa ngomongnya yes or no. Gitu. Kirain sebelah-sebelahan tapi chatting. Oh iya, ngasih taunya ini. Dulu masih Nokia Nokia pisang, ya kan. Nah, kayak gitu bro. Extrovert is a very good characteristic, gitu. Ya kan, itu dikotomi pertama. Dikotomi kedua adalah intuition sama sensing ya. The best one is intuition memang gitu. N, ya kan. Lo kan N kan tadi? Iya. Aman lah ya. N bro. Karena gini ya, for your information, N di dunia ini ada 30% orang. Gitu. That's why entrepreneur jumlahnya nggak terlalu banyak. Karena N-nya nggak terlalu banyak. Kenapa sih kok N itu penting banget? Karena itu tuh cara pikir ya. Orang N itu tuh very very abstract minded, ya kan. Dia ya anggap aja kayak mikir tuh selalu ke depan gitu, ya kan. Cukup visioner, cukup jauh, kayak pemain catur lah kayak gitu. Ya kan? Beberapa langkah ke depan lah pasti biasanya. Kalau tipe sensing itu tuh dia butuh kelima indera dia untuk mempercayai sebuah kenyataan atau fakta gitu. Jadi kalau dia belum pernah melaluinya, dia akan takut dan ragu gitu. Jadi orang N itu tukang ngegas, orang S itu tukang ngerem. Gitu. Dan orang N itu paling bosan rutinitas. Gitu. Betul. Dan kalau orang S itu suka rutinitas gitu. Makanya finance itu S cocok banget, lawyer, orang itu tuh suka banget sensing itu suka rutinitas kayak gitu, ya kan? Itu intuition. Dan menurut aku dikotomi N itu tuh yang paling penting dari seorang entrepreneur gitu. Unfortunately, ya. Nah, yang ketiga adalah T, thinking gitu ya. Itu penting banget, kenapa? Karena memutuskan ya di dunia entrepreneur itu tuh harus logis. Tidak boleh baper. Karena kadang kalau kita pakai perasaan ketika memutuskan sesuatu, yang terjadi adalah biasanya keputusan itu tuh tidak objektif. Gitu. Keputusannya tuh banyak faktor subjektifnya kayak nggak enakan, ya kan? Atau
takut melukai perasaan orang lain, that's very dangerous. Contoh nih, ya, misalnya you have to fire people, ya kan, PHK karena corona ini, ya kan, dan yang lebih gila lagi, lo harus PHK-nya orang-orang yang gajinya gede-gede, ya kan. Udah Biasanya lama kayak pula gitu. kerjanya misalnya gitu kan. Ya kan, lo terpaksa PHK, ya kan. Kenapa? Supaya runway lo makin panjang, ya kan. Company-nya nggak cepat mati, ya kan. Lo milih memecat 10-20 orang sekarang, tapi company-nya hopefully tidak mati, atau lo tidak pecat, tapi company-nya jadi mati dengan cepat, dan itu malah jadi semuanya nggak dapat pekerjaan, kayak gitu. Itu kalau orang feeling nggak bisa tuh mengolahnya, gitu kan. Tapi kalau orang thinking udah, iya ya, itu udah logis banget, ya udah let's do this, kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ya bisa judging, bisa perceiving, itu nggak masalah sih, gitu ya. Kalau judging bagusnya adalah dia tuh concern of time, ya kan, waktu itu sangat sensitif, gitu. Jadi itu sangat penting buat dia. Kalau orang perceiving itu, kalau bercandanya tuh P itu procrastinator, bro. Suka menunda-nunda waktu, ya kan. Kalau udah mepet itu malah lebih bersemangat dan ada Sistem kebut semalam ya. Jadi, dan itu ya kenapa kok orang T kayak gitu? Karena dia tuh suka masukan. They really like inputs gitu. Jadi ketika input saya sudah mulai masuk, dia bisa melakukan yang jauh lebih bagus, gitu kan. Jadi kadang outputnya jadi lebih bagus daripada orang J, karena orang J itu deadline, ya kan, joy of closure namanya. Itu biasanya apa sih kalau orang orientasi deadline? Yang penting cepat, ya kan, kayak gitu. Jadi kalau J dan P sih sebenarnya nggak ada masalah sih. Cuman yang paling penting itu dikotomi kedua, unfortunately. Kenapa unfortunately? Ya kan ada yang S, nanti kan teman-teman mungkin, aduh saya sensing, ya kan, terus jadi sakit hati, ya enggak. Maksudnya bisa aja seorang sensing menjadi entrepreneur. Yang penting ya flexing gitu loh. Jadi kamu berpikirnya harus yang ke depan, jangan tergantung apa yang sudah kamu lalui dan ke belakang. Contoh nih, banyak ya orang sensing pasti takut memulai startup, ya kan, atau memulai baru, apalagi logikanya dia nih, pandemi kan susah nyari kerjaan. Kok gue mau mulai sih? Nggak make sense ya? Itu orang S. Tapi kalau orang N, pandemi ini nih, ya itu tuh kayak, lo tau nggak, kayak dianggap sebagai opportunity justru kan. Revolusi itu kan harus ada suatu titik balik, ya kan. Dan pandemi ini titik balik gitu. Kalau orang N ngeliatnya ini titik balik, semua orang tuh mulai dari nol loh, ya kan. Bahkan contoh nih ya teman-teman, ya misalnya ini kalau entrepreneur yang gede, misalnya apalah, entrepreneur yang terkena keras banget deh, ya misalnya inilah travel, ya kan. Mereka mindset entrepreneur yang hebat itu kayak apa? Semua sekarang playing ground-nya 0-0. So everyone start from zero now. Dulu mungkin kompetitor dari sini, saya di sini, kan saya ngejar nih. Ngejarnya susah. Sekarang tato nol semua. Itu entrepreneur pasti pola pikirnya kayak gitu. Kalau orang N, ya kan, masa depannya. Kalau orang S, aduh ini kapan pandemi ini, gitu loh. Nah, gitu ya. Jadi makanya dan permasalahannya, bro, dikotomi kedua ini mindset. Mindset itu biasanya susah diubah, ya kan. Dan for your information ya, orang tipe S sama N yang suami istri itu probabilitas cerainya 50%, bro. Oh iya? Gitu. Dan itu ada datanya, ya kan? It's factual. Maksudku tuh di sini adalah bukan terus S dan N nggak cocok, tapi maksudku adalah kalau kita nggak sadar bahwa kita orang S dan kita orang N, itu kita tuh akan selalu konflik itu antar S dan N. Kayak gitu. Dan itu potensi perceraiannya jadi tinggi banget. Dan aku sering banget ya menghadapi entrepreneur sama istriku kan konselor, ya kan. Dia kan psikologi konseling dan juga dia MBTI MBTI trainer lah, kayak gitu ya, certified trainer. Itu kita kalau nge-mentor tuh rata-rata entrepreneur semua kan, karena network saya, dan itu biasanya pasangannya S. Jadi ketika suaminya bilang saya mau buka cabang di sini, terus pasangannya bilang kamu nanti kamu makin sibuk dong, gitu kan, anak-anakmu gimana, kayak gitu. Pasti nggak loh. Iya. Orang N udah mikirin ke sono, disuruh lagi balik ke sini karena direm sama orang N. Yang satu mikirin masa depan, yang satu mikirin kalau kenapa gimana gitu kan. Kalau kamu makin sibuk, kamu pergi melulu, ya kan. Ini anak-anak siapa yang nganter ke sekolah, gitu kan, anjrit nggak? Gitu. Jadi makanya harus saling memahami antar karakter ya, gitu. Itu makanya
inilah MBTI trainingnya istri saya. So, Tirta, nanti ya kita kan pasang jualan caption di lah sini ya, itu. iklannya. Boleh, aku nitip ya nanti. Tapi itu menarik ya. Kedip gitu. Jadi keberhasilannya seorang entrepreneur kan juga tidak lepas dari supporting system di sekelilingnya kan. Oke lah, Ya, pasangan kita lah. orang yang kuat ya. Katakanlah seseorang tuh merasa dirinya kuat, seseorang merasa dirinya itu tahu apa yang harus dilakukan. Tapi kalau supporting systemnya nggak jalan kan tambah berat. Ibaratnya udah jatuh ketimpa tangga gitu loh ya. Nah Exactly. ini padahal kita tahu kan bahwa 90 dari 100 orang yang bikin bisnis itu bangkrut di 5 tahun pertama. Pasti bangkrut. Nah, 9 dari 10 yang sukses itu yang berhasil lewat itu bangkrut di 5 tahun berikutnya. jadi Wah, jadi kalau itu baru tuh aku tahu. iya. Nah, jadi akhirnya sampai suatu hari gue ngelihat satu tulisan di teman buka usaha ada tulisan dan tulisan itu gue pegang sampai hari ini. Tulisannya adalah winner never quit, quitter never win. Jadi orang yang mau berhasil dia nggak akan pernah keluar, orang yang keluar dia nggak akan pernah berhasil. Nah, gue pegang itu sampai sekarang. Masalahnya teman gue yang bikin tulisan itu sudah bangkrut. Oh, sedih banget. Nah, iya. Ya itu saya 14 startup yang saya invest itu 7 udah mati dan setengahnya mati gara-gara corona ini gitu. Ya, itu maklum lah ya. Nah, tapi balik lagi tadi sekuat-kuatnya kita kan supporting sistemnya harus jalan. Nah, kalau menurut Natalie itu supporting system yang harus dimiliki oleh seseorang yang punya startup itu seperti apa tuh? Supporting system ya, mungkin keluarga ya, atau apa gitu mungkin? Enggak. Sebetulnya supporting, jadi gini sih, kalau menurut aku ya, masa depan itu ditentukan bukan oleh orang lain kok. Okay. Ya. Masa depan itu ditentukan oleh kita sendiri. Pertama, kitanya sendiri harus memahami diri kita. Gitu. Karena kalau kita bahkan tidak memahami diri kita sendiri, ya kan? Gimana kita bisa memahami orang lain? Kenapa sih penting memahami orang lain? Lo jadi entrepreneur nggak paham karyawan lo tidak bisa memanfaatkan dengan baik karyawan lo. Mampus nggak lo? Yeah. Ya kan? Kan ini orangnya karakternya kayak gini, orang kayak gini, ya you treat them differently based on their character. Jangan betul semua banget. dianggap sama, ya kan? Gitu. Nah, itu pertama ya, we have to be able to support ourselves, ya kan? Yeah. Terus ya kalau sudah berkeluarga ya itu pasangan itu ya. Nah, aku selalu bilang, bro. Kayaknya sensitif nih. Ya, lumayan lah ya. Hati-hati kedengeran ke ruangan sebelah. Iya nih, istri lagi konseling juga. 2 hal yang menentukan masa depan seorang pria ya, menurut aku, adalah 1 pilihan karir, ya kan? Yang kedua adalah pilihan pasangan. That's it. Yang benar-benar bisa menentukan masa depan. Coba cari yang lainnya, nggak ada. Ya kan? Pilihan karir apa sih? Ya itu tadi. Misalnya lo mau menjadi pegawai, ya pegawai, terus do very good, naik strata, tapi kalau lo kualitasnya nggak naik, mungkin lo mentoknya 3-5 tahun jadi manajer malah. And then you realize that you're not going anywhere. Dan lo takut resign, karena kalau lo resign tapi lo cuma level manager, padahal udah usia 35, lo akan kalah sama orang yang usia 30 manajer. Gitu. Ngerti nggak maksudnya? Kan lebih murah gajinya. Lebih mudah. Gitu. Ya. Jadi pilihan karir. Yang kedua adalah memang pasangan, ya kan? Karena ya itu tadi, kalau pasangan lo bukan mindsetnya sama, ya kan, and then malah become the polar gitu kan, opposite side, mampus nggak lo, ya kan? Aku sendiri pernah sama istri itu, aku nggak digaji 9 bulan, bro, ya kan? Digaji. Ya, kan aku pernah jadi karyawan, ya kan? Kita mainan tender lah yang ada suap-suapnya gitulah, ya kan? Nah itu perusahaan ya, Nat, kita tunda dulu ya. Oke Pak, nggak apa-apa ya. Aku bego sih waktu itu. Entah kenapa mau ya kan. Tapi ya masih muda lah ya kan. Aku suka challenge-nya waktu itu. Nah itu 9 bulan nggak digaji, tapi nothing happens gitu. Ya kan, maksudnya between me and my wife. Kenapa? Karena istriku juga bisa saya ajak berpikir ke depan, visioner, dan kebetulan dia juga N. Gitu kan. Jadi N dengan N mikirinnya tuh masa depannya, ini potensinya nih, ininya nih. Jadi nyambung lah gitu ya kalau ngomong. Dan istri saya menafkahi saya, jadi ya kan. dan ya apa, it works gitu loh. Jadi I think that's important gitu ya. 2 hal itu ya teman-teman. Pilihan karir sama pilihan jodoh. Pilihan jodoh. Nah ini ada rekomendasi spesifik nggak nih pilihan jodohnya? Pertama cek MBTI. Itu sensitif ya. MBTI itu penting kok. Maksudnya gini, ketika pacaran, ya kan, cari tahu MBTI, ya kan. Terus yang conflicting itu di resolve sebelum menikah, gitu. Karena kalau lo nggak bisa resolve sebelum menikah ya, maksudnya gini ya bro.
Saya itu percaya pacaran itu penting, ya kan? Hmm. Padahal pacaran aja kan biasanya banyak ilusinya kan. Lo datang pasti harum, rapi, ya kan? Tapi nanti kan begitu nikah, lo bangun-bangun ngiler ternyata, ngoroknya kenceng kayak gitu-gitu, ya kan? Jadi pacaran menurut aku itu penting, ya kan? And then pacaran ya nggak cuman seneng-seneng, tapi pacaran tuh berusaha memahami karakter. Karena kalau karakternya nggak cocok, lo mau memaksa seperti apapun, lo akan stres deh. Kayak gitu. Ya, unfortunately ya, ini my opinion gitu. Dan aku bersyukur aku sama pasangan itu perbedaannya cuman di judging sama perceiving, which is itu sumber konflik juga, ya kan? Sama thinking dan feeling, which is wanita kan memang rata-rata feeling ya kan, 75% wanita tuh tipenya F, ya kan? Tapi kalau pria tipe thinking itu 54%, kayak gitu. Jadi apa ya, kebetulan itu yang polar dan itu yang memang malah quote-unquote kadang jadi masalah kan. Aku orangnya terlalu logis, istri ya feeling gitu. Jadi saya tidak bisa memahami cara pikirnya dia di situ, tapi itu tidak fatal. Gitu. Karena yang paling fatal yang dikotomi kedua, sensing intuition. Sensing intuition ya. Nah, kalau misalnya keluarga sudah support gitu ya, bagaimana dengan pertemanan? Itu sesuatu yang penting nggak? Sesuatu yang jadi supporting system atau enggak? Aku setuju sih. Dan gini, ya, ini terutama untuk teman-teman yang masih sangat muda ya. Social media, please use it as a capital gitu loh. Lo harus mikir itu social media ini nih aset, bukan untuk hura-hura buat untuk senang-senang, ya kan? Kadang gini kan aku punya Instagram bro, namanya @nataliardianto, jangan lupa di follow. Oke, nanti kita bikin caption. Nah, orang-orang kan selalu nanya, Nat, lu tuh kan udah entrepreneur, ya kan? Udah running ini your fifth company right now, ya kan? 12 tahun as an entrepreneur, ngapain sih masih mainan social media, ya kan? Nah, ini yang orang-orang zaman dulu itu mindsetnya nggak sampai, ya kan? Karena gini, lo bayangin, ya, lo pernah ngeliat nggak sih bro, ada video bayi usia belum setahun lah, itu tuh dia mainan iPad sudah fasih banget, ya kan? Tapi dia buka majalah itu di swipe. Ya itu anak gua sih. Oh iya, anak gua ya kan? kayak gitu. Jadi nggak ngerti cara buka majalah, tapi dia ngerti cara buka iPad. Ya. Artinya apa? Masa depannya semua anak-anak kita ini itu digital savvy-nya kronis banget. And then mereka percayanya orang online atau offline? Online, ya kan? Nah, makanya saya sendiri lagi mengumpulkan follower, ya kan? Tujuannya apa? Ya kan? Aku jenis orang yang kalau running company mungkin rata-rata 5 sampai 10 tahun lah, ya kan? Karena kalau udah lebih dari segitu company itu pasti sudah stabil dan you can start a new one. Nah, ketika aku start new one, saya nggak punya aset misalnya follower, ya kan berarti saya harus mengeluarkan uang sendiri dong untuk dapatin capital, ya nggak? Yeah. Ya kan? Beriklan dan lain-lain. Tapi kalau ini kan, guys, saya ada startup baru gini-gini, coba ya, ini saya kasih kodenya saya 10% diskon. And then my 100,000 follower, nantinya ya, sekarang baru 10.000. Ya, nanti ya 100,000 follower, ya kan? 1% aja, ya kan? Lo udah dapat 1.000 user in your first day of your sales, ya kan? Itu. Jadi dan contoh nih kayak LinkedIn ya. Kalau LinkedIn tuh begitu ada CEO of something, gue langsung add bro. Ya kan? Jadi di LinkedIn gue tuh sekarang ada kurang lebih 15.000 ekosistem. Tahu nggak kenapa? Kayak contohnya sekarang lah, ya kan? Gue masuk di health tech. Gue kan dari dulu nggak kepikiran juga masuk di dunia health. Tapi gue ya nge-add aja waktu gue butuh direktur ini dari perusahaan asuransi ini dan lain-lain. Tahu-tahu sudah first degree semua bro. Enaknya first degree apa coba? Tinggal message ya kan. Ya kan? Dan kadang banyak orang yang kalau di LinkedIn tuh kalau lu udah first degree, nomor ponsel sama emailnya itu kelihatan. And then I contact them. Gitu. Jadi when I am doing a social media itu purpose-nya adalah capital, aset. Instead of wasting time, ya kan, buang-buang duit. Gua aja nih social media gua bayar orang untuk bikin desainnya, ya kan, karena itu investment. Ya jadi network itu kalau zaman sekarang nggak cuma network secara real physical teman, tapi juga network secara publik gitu ya. Iya, kalau WA kita ya kan, ini kan berapa tuh yang di Telegram? Betul. Itu investment itu social capital itu. Betul. Kalau dulu kan, kalau yang gue tahu ya, orang-orang itu biasanya dilihat dari network terdekatnya dia, sampai ada istilah your network is your net worth kan. Ya, jadi benar-benar siapa yang dekat sama kita itu yang akan mempengaruhi nasib
nasib kita ke depan kan. Tapi kalau Exactly. sekarang sepertinya ada extension dari itu ya. Jadi artinya orang-orang yang punya follower banyak, punya apa banyak itu Uh-uh. bisa lebih mudah kalau mereka berbisnis dan lain sebagainya seperti yang tadi disampaikan. So however itu Exactly. harus di-build juga gitu ya. Harus dibuild. Iya, dan ini loh bro, maksudnya tuh gini, ya kan? Ya maksudnya kayak kita lah, ya kan? Kita kan kenalnya ya juga nggak terlalu lama, ya kan? Tapi kita in the same ecosystem, in the same community, ya kan? And then when we talk itu jadi lebih cair dan lebih gampang, ya kan? Betul. Walaupun we know phone numbernya saling bertubrukan gitu loh di dalam list of apa Yeah, WhatsApp group, ya kan? Kayak yeah. gitu, ya kan? Nah, And I think inilah, maksudnya zaman sekarang itu orang sekarang komunikasi juga sangat-sangat efektif efisien ya nggak? Lo betul. email ya kan sekarang kan ya, dear bapak ini panjang ya kan nggak lo Langsung aja jebret. salam bapak ini satu kalimat selesai ya kan dan orang sudah nggak marah. Kalau dulu mungkin marah ya kan, Ya. kalau sekarang nggak marah kenapa? Karena emailnya juga banyak banget ya. You don't waste my time ya kan. Gitu. Jadi let's try to be efektif gitu ya kan, komunikatif to the point ya kan supaya objektifnya tercapai bareng gitu. Ya, ya. Nah ini Natali sendiri sebagai startup founder yang sudah berhasil, kemudian ya sebagai alumni Fasilkom juga, kira-kira saat ini punya ide nggak mau ngebantu yang lain teman-teman startup founder itu dalam bentuk seperti apa? Atau paling nggak mungkin juga memberikan saran ke teman-teman yang sudah cukup tinggi jam terbangnya, kira-kira kalau kita mau ngebantu orang tuh caranya gimana sih gitu ya? Iya. Ya, jadi gini, aku dan istri ya, kalau istri sendiri bahkan mentoring ini ada komunitas namanya Single Mom Indonesia, ya kan? Itu orangnya cuma dikasih 1 juta each, ya kan? Tapi sebetulnya yang paling mahal adalah mentoringnya, ya kan? Dan menurut aku sih, ya kan, untuk teman-teman, ya kan, I'm open gitu loh, ya kan? I'm reachable, follow Instagram, ya kan? Terus DM, ya aku pasti buka DM-nya, ya kan, setiap malam kayak gitu. Terus lewat Mas Fir ya kan, terus nanti kenalin dong ke ini gitu kan. I'm really open gitu karena aku sendiri itu my vision adalah to become inilah ya, gini lah, lo kalau kaya ya kan terus mati, nggak ada orang saya ingat bapak karena bapak kaya raya, nggak ada. Tapi kan orang ingatnya kan adalah bapak Natali itu sudah membantu saya dulu ya kan. That's the thing that I want to be remembered gitu. Not the riches ya kan, but the things that I've done for everyone ya kan, tanpa saya karena aset saya ini kan sekarang waktu ya kan. By the way bro, kemarin itu saya baru ada satu CIO lagi itu meninggal usianya 43 tahun ya kan. Dan di grup WA ini dalam 1 tahun terakhir udah ada satu yang usia 29 tahun meninggal, yang usia 38 tahun meninggal. Jadi life is so short right now untuk anak muda karena makannya terlalu enak-enak ya. Serangan jantung semua itu gokil. Kolesterolnya bikin lemak darah di mana-mana. Hipertensi. Nah itu jadi buat aku I assume my life is short too gitu. Jadi for me sekarang udah inilah ya, ngebantu orang lah dengan objektif gitu. Makanya saya bikin Instagram itu kan mind setting semua tuh topiknya. Karena aku juga pengen supaya at least ada orang yang terpengaruh ya kan, oh iya cara pikirnya harusnya kayak gini ya. And then they become somebody gitu loh. And then ya kayak aku sendiri di Tiket itu 10 engineer gua bro itu semua sekarang udah jadi direktur. Bahkan ada yang udah exitnya puluhan miliar kayak gitu. Jadi that's the kind of thing that I do for people lah. Ya, jadi sebagai orang kita juga tidak hanya harus berhasil secara pribadi, tapi juga harus bantu orang lain. Caranya kalau tadi mungkin Natali, ya why not sekarang zaman digital kita manfaatin aja media digital untuk memberikan inspirasi ke orang lain gitu ya. Itu yang paling gampang ya sekarang justru ya. Forum lo ini kan, itu kan mantep banget ya kan. Aku berdoa yang nge-view 100 juta ya kan. Amin. Revenue-nya berapa tuh ya kan. Ya lumayan, mudah-mudahan terinspirasi banyak orang. Terus itu anakku, wah kita 1.000 follower dapat $1 udah ya. View ya. Oke. Iya. Jadi kalau misalnya kita sudah selesai dengan apa yang kita sudah capai, pada akhirnya kan orang juga ingin meninggalkan legacy lah. Kalau Natali sendiri secara legacy, if you have to define one word, what kind of legacy you wanna give to the world? Legacy-nya kalau one word-nya entrepreneur bro gitu. Aku suka banget itu menelurkan entrepreneur baru.
Ya kan kayak kalau mungkin lo pernah dengar Payvaz itu kan, itu co-foundernya 2 orang adalah engineer aku yang fresh grad. Gitu. Dan begitu selesai dari aku, mereka kerja di tempat lain sebentar and then start a new company ya kan. And I believe that ilmu yang mereka dapatkan, gua ini bro ya kan, kayak sekarang di company aku di grup WA itu kan memang ada orang-orang yang lead ya levelnya lead ke atas, itu saya taruh di grup itu tuh aku drill terus gitu kan. Aku kalau ngomong tuh sadis ya kan dan keras kayak kan, tapi dan itu ke semua gitu loh. Maksudnya walaupun itu sebenarnya purpose-nya untuk divisi misalnya marketing, tapi aku ngomong ke semua. Kenapa? Karena gini, entrepreneur kan nggak bisa lo milih kan, saya entrepreneur tapi saya maunya jadi coding ya kan. Lo kalau jadi CEO, you have to know everything, yes, ya kan. So exactly. That's why di forum itu tuh aku ngomong tuh apa aja aku tembak ya kan, karena aku bilang ke mereka tuh gini, guys, jangan masukin di hati lo ya, karena itu tuh kayak kursus kilat gitu loh. Ya kan, lo 1-2 tahun bareng gua, hopefully you know a lot of things ya kan, tentang ya mindsetting, ya kan, tentang marketing, tentang teknologi dan semua aspeknya kayak gitu. And that's my dream gitu, karena dulu di Tiket ya I successfully made 10% become entrepreneur kayak gitu. Okay, so you wanna give legacy, meninggalkan warisan, banyak entrepreneur sukses di Indonesia. Ya, itu jadi mimpi lo saat ini gitu ya. Ya, dan ujungnya apa bro? What? Ujungnya kalau gue minta tolong mereka kan jadi lebih gampang. Mantap. Mungkin masa depan gue lagi drop-dropnya kan, atau gue jatuh miskin, who knows? Tapi and then I have these people that I actually already help, ya kan? They will help me up. Hopefully ya, ingat saya ya, jangan lupa kalau saya udah bantu, nanti bantuin kalau saya kenapa-napa ya kan. Kayak gitu. Jadi ya what goes around comes around lah. Dan saya bukan pamrih gitu ya, tapi kan saya juga percaya perbuatan baik ya kan. Aku gini lah ya. Kayak kunci lah bro ya kan. Kunci itu ukurannya kan kecil banget ya kan, tapi untuk membuka pintu yang sangat besar, hebat banget kan berarti kunci. Betul. Ya kan, dan saya ini kunci ya kan, dan saya lagi ngebantu orang ya untuk supaya bisa membuka pintu opportunity yang sangat-sangat besar kayak gitu. Natali Ardianto is the kunci. Mantap. Ya kan? Bantuin nyari kunci ya kan. Yes, karena kalau kadang kan mereka takut setelah saya kasih tahu gini, oh iya masuk akal, ya udah kerjain. Akhirnya mereka kerjain and then they found the key ya. You know why? Because some problem, beberapa jenis masalah itu memang hanya bisa dijawab oleh orang yang memang sudah melaluinya. Iya, dan repeating loh bro. Ini kan my fifth company ya kan. Lucunya tuh ya, gokil banget. Ini sama terus gitu loh. Permasalahannya tuh gitu-gitu aja ya kan. Perbedaan, jadi gini, permasalahan itu sama. Yang beda itu adalah cuman variabel yang ada di bisnis model Canvas. Ya kan, misalnya partnernya siapa, kompetitornya siapa, ya kan. How do you get distribution channelnya gitu ya kan, distribution channelnya, itu doang yang beda. Tapi caranya sama semua. So it's become a framework ya. Iya, ya. Jadi you do the same thing over and over, makin lama makin cepat. My first company butuh 13 bulan live. My second company butuh 8 bulan live. My third company ini Tiket itu 3 bulan live, bro. Gitu. Makin cepat kan? Kenapa? Karena saya nemu, dulu itu kesalahan saya adalah terlalu banyak pengen bikin fitur. Nggak live ya kan? Begitu live, bug-nya banyak banget, nggak bisa dibenerin kayak gitu kan? Karena terlalu kompleks gitu. Jadi makanya live secepat mungkin, fiturnya satu aja yang killer gitu. That's it. Ya, tapi itu yang sebetulnya membedakan seorang entrepreneur berhasil dan yang enggak kalau menurut gua. Entrepreneur yang berhasil kalau jatuh dia bangun lagi, dan nggak pernah berhenti. But most people kalau udah jatuh anggap dunia berakhir kan. Iya. Persistency dan konsistensi itu kalimat. Persistency and consistency. Wah, mantap banget. Oke. Ini sebenarnya gigih sama konsisten. Terus. Kalau orang yang Angela Duckworth tuh bilang grit ya. Oh iya, itu the new word that I just heard itu, dan itu I think is a very good word. Grit itu kombinasi persistency dan konsistensi itu memang. Betul. That's right. Oke, ini topiknya seru banget, tapi kayaknya waktunya sudah lewat banget. Jadi kayaknya nanti kalau like-nya banyak banget ya kan, kita bikin lagi ya. Ya siap, pasti itu. Kita lanjutkan di kesempatan berikutnya. Oke, thank you ya. Mudah-mudahan sampai ketemu. Thank you Mas. Ya, mudah-mudahan tambah sukses. Ayo. Yes, bye. Sukses untuk kamu lancar menghadapi corona. Mantap. Bye.